Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Azari Ritonga dari PGMI 3, NIM 0306212155. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lalat. Berikut adalah cuplikannya. Menurut kebanyakan orang-orang, lalat merupakan hewan yang kotor, jijik, dan jadi biang penyakit. Namun mengapa di balik sosok yang kotor itu, Allah Subhanahu wa taala tak ragu membuat perumpamaan dengannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh perumpamaan itu." Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 73. Bahkan selain membuat perumpamaan, Allah juga menantang dan melemahkan Tuhan-Tuhan selainnya zatnya, yang biasanya disuruh manusia, walau hanya menciptakan makhluk yang kotor, jorok, dan menjijikkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah sesungguhnya yang kamu selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya orang yang menyembah dan yang disembah." Al-Quran surah Al-Hajj ayat 73. Sahabat semuanya, ingatlah, jangan sampai pandangan remix kita memalingkan kita untuk merenungkan dan bertafakur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di dalamnya. Sebab tanda kuasa keagungan dan keajaibannya selalu ada di balik ciptaan-ciptaannya. Lalu apa sebetulnya tanda kuasaan Allah yang ada dalam seekor lalat? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sahabat semuanya, bila tubuh lalat diperbesar sampai 100 kali, maka akan terlihat jelas dan detail apa yang ada di organ tubuhnya. Begitu pula kemampuannya. Siapapun yang melihatnya akan tercengang. Makhluk yang dipandang lemah, jijik, dan kotor itu ternyata memiliki kemampuan bermanuver luar biasa yang tidak sanggup ditandingi oleh kapal perang terbesar dan tercanggih sekalipun. Ia mampu terbang dengan cepat untuk makhluk seukuran tubuhnya. Ia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan gesit. Per detiknya, ia mampu menggepakkan sayapnya 200 hingga 400 kali. Tak heran jika ia mampu mengacau pihak yang mengejarnya. Sungguh canggih, bukan? Sampai pesawat tercanggih pun tidak mampu menandingi kecepatannya. Pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 73. Yang lebih mengundang perhatian adalah hadis Rasulullah SAW melalui riwayat Abu Hurairah. Beliau menyampaikan, jika lalat jatuh diminum salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali, sebab dalam satu sayapnya terdapat penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Dunia sains modern menguatkan kebenaran hadis tersebut. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pada salah satu sayapnya terdapat zat mangkal kuman dan berbagai macam mikroba, sehingga ketika ada sejumlah kuman mikroba atau bakteri jahat yang menempel pada sayap atau kaki-kaki lalat, dan lalat tersebut hinggap di sebuah benda cair, maka tenggelamkanlah karena sayap atau bagian tubuh lainnya, sebab di samping satu sayap yang membahayakan terdapat sayap lain yang menjadi penawar dan penangkalnya. Kemudian penelitian lain menyebutkan, dalam tubuh lalat bahkan terdapat lebih dari 500 juta kuman. Ia bisa hinggap di tempat kotor, sehingga ketika hinggap di tempat bersih, maka besar kemungkinan ia hanya memindahkan kotoran yang ada pada tubuhnya. Lalat juga dikenal sebagai serangga yang cepat berpindahnya. Jika hari ini berada di meja makan kita, maka pada hari keduanya, ia mampu berada di tempat sejauh 10 km. Setiap 10 hari, ia mampu melahirkan generasi atau lalat dewasa. Selanjutnya, hal yang nyaris kita tidak percaya adalah jumlah sarafnya menyerupai jumlah saraf yang ada pada manusia. Kemudian matanya sangat kuat, penglihatannya sangat tajam. Ia juga memiliki daya tangkap yang sangat tinggi. Uniknya, ia juga bisa marah bila merasa terancam. Ia pun bisa belajar dan merasakan rasa sakit. Uniknya lagi, ia memiliki daya ingat yang cukup baik, padahal berat otaknya sangat kecil. Bila 1 gram dibagi 1 juta bagian, maka berat otaknya hanya 1 bagiannya. Meski demikian, ia mampu bekerja dengan cermat. Tak hanya itu,
Lalat juga memiliki lebih dari 100.000 jenis, salah satunya adalah lalat pemangsa. Ada pula jenis lalat seperti lebah yang menghisap madu atau minuman manis. Ada pula jenis lalat yang membuat buah seperti ara. Sungguh, jika seluruh manusia pada zaman puncak kejayaan sains bersatu untuk mampu menciptakan lalat, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya segala apa yang kamu selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amatlah lemah yang menyembah, dan amat lemah pula yang disembah. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Bagaimana pula hadis Nabi SAW mengetahui hakikat ini? Apakah beliau memiliki alat sains? Apakah pada zaman itu sudah ada alat canggih seperti mikroskop? Bayangkan, 15 abad yang lalu beliau bersabda, jikalau jatuh diminum salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat itu. Kemudian angkat kembali, sebab di dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang menerima wahyu yang diwahyukan, sekaligus sunnah yang pasti sumber dan maknanya. Siapapun yang mengingkarinya, maka ia akan terjatuh pada kekufuran. Mari kita cermati ayat Allah yang terhampar di alam semesta sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, namun tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang tidak beriman. Al-Quran Surah Yunus ayat 101. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.